Pemirsa, Masjid Jogokarya Yogyakarta membuka rekening donasi untuk pembelian kapal selam pengganti KRI Nanggala 402. Sejak bulan April dibukanya donasi, kini sudah terkumpul sekitar 1,7 miliar rupiah. Sejak tanggal 26 April 2021, pihak pengurus Masjid Jogokarya Yogyakarta membuka rekening donasi pembelian kapal selam pengganti KRI Nanggala 402 yang karam beberapa waktu lalu. Hasil penggalangan dana saat ini sudah mencapai 1,7 miliar rupiah. Dana ini didapat dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga pensiunan. Nominal yang diberikan pun beragam, mulai dari ribuan hingga jutaan rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bersama kami Anissa Rizkia langsung dari Masjid Jogokarya Yogyakarta. Selamat siang Anissa, bagaimana dengan pengumpulan donasi saat ini, apakah sudah bertambah? Baik, selamat siang Deto dan juga Wilson. Saat ini penggalangan dana di Masjid Jogokarya untuk pembelian kapal selam pengganti kapal selam KRI Nanggala 402 memang saat ini masih berlangsung. Infonya terakhir saya mendapatkan informasi bahwa total adalah 1,7 miliar rupiah. Namun apakah saat ini ada penambahan donasi? Saya akan langsung berbincang dengan Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarya Yogyakarta, Ustadz Muhammad Jazir. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saat ini sudah terkumpul hingga mencapai berapa nih Ustadz? Ya sekitar 2M sampai sekarang. Hampir 2M ya Ustadz ya. Nah, kalau boleh tahu latar belakang dari para pemberi donasi ini dari mana saja sih Ustadz? Apakah hanya dari jamaah Masjid Jogokarya saja atau dari luar juga ada? Sangat beragam ya, baik dari sisi asal daerah, itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sumatera Utara, tapi juga tidak sedikit dari Yogyakarta. Kemudian juga penyumbangnya dari anak-anak sampai lansia ya. Bahkan kadang-kadang kita itu terenyuh ya, karena yang datang itu pensiunan, sudah sangat sepuh, jalan saja sudah susah, dan dia menyumbangkan seluruh pensiunnya dalam 1 bulan ya. Ada anak-anak dari Sumatera Selatan itu membuka seluruh tabungannya, dikirim ke sini ya, kemudian berkirim surat, amplopnya juga digambar oleh anak-anak dengan gambar kapal selam dan lain sebagainya. Jadi ini hal yang bagi kami sangat membahagiakan karena ternyata kecintaan pada tanah air, kecintaan pada bangsa, ya, keterpanggilan untuk bela negara itu masih hidup di masyarakat. Oke. Nah, untuk saat ini dari angka 2 miliar itu sendiri nantinya mekanismenya akan disalurkan langsungkah kepada TNI AL atau ke pemerintah, bagaimana Ustadz? Jadi undang-undang kan tidak membolehkan demikian. Jadi pengadaan alutsista itu sudah diatur dengan undang-undang melalui proses di Kementerian Pertahanan dengan DPR RI. Maka kami sudah mengajukan permohonan audiensi dengan Menteri Pertahanan dan juga dengan dengan DPR RI Komisi 1 khususnya untuk bagaimana nanti tata cara untuk menyalurkan bantuan ini supaya sampai ke Angkatan Laut. Ya. Berarti dari pengurus Masjid Jogokarya ini sudah mengirimkan surat sebelumnya ke DPR? Sudah, kita sudah berkirim surat, jadi ke PT PAL kita sudah dan sudah direspon, nanti kita akan diterima oleh Dirut PT PAL pada tanggal 31 Mei. Sekaligus kita akan kunjungan ke Lantamal, Surabaya ya, jadi ke pangkalan utama laut ya, Surabaya, untuk melihat kapal selam yang dioperasikan oleh Angkatan Laut sekarang ini. Dan dari Angkatan Laut nanti juga akan membawa anak-anak ya yang akan melihat ya kapal selam yang diperlukan itu sebetulnya seperti apa tipenya, kapasitas berapa personil, kemudian berapa meter kedalaman bisa menyelam, kemudian persenjataannya yang diperlukan seperti apa saja.
Jadi itu nanti kita akan berdiskusi dengan calon pengguna yaitu dari Angkatan Laut. Kalau respon sendiri setelah DPR menerima surat dari para pengurus Masjid Jogokarian ini seperti apa sih Pak? Ya kalau jawaban resmi belum, tapi dengan beberapa anggota Komisi 1 sudah respon ya, baru mereka berkoordinasi untuk waktunya. Semisal nanti sumbangannya ditolak begitu Pak, apa langkah yang akan dilakukan oleh pengurus Masjid Jogokarian nih? Saya kira tidak patut menolak itu ya. Jadi masuk partisipasi anak bangsa untuk pertahanan negara ditolak, itu tidak masuk akal dan tidak konstitusional ya. Karena hak bela negara itu bukan sekedar kewajiban tapi juga hak rakyat ya. Ya mestinya DPR dan Kementerian Pertanian justru merespon, memfasilitasi, membantu bagaimana semangat untuk bela negara ini bisa tersalurkan dengan baik. Jadi saya kira tidak ada alasan konstitusional, alasan ideologis ya. Karena justru konsep pertahanan kita ini dari dulu kan hankam rata. Pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi bagaimana ketika rakyat partisipasi kok tidak diberi ruang ya gitu. Jadi saya kira pasti akan mendapatkan respon positif. Ya semoga dengan adanya ini juga segera direspon juga oleh para anggota DPR. Dan untuk dana targetnya ini untuk pembelian kapal selam ini berapa sih Pak? Kami akan memastikan dulu kepada calon pengguna tipe kapal selam seperti apa, kapasitas berapa personal, persenjataan dan teknologi yang seperti apa. Nah, dengan itu kita akan berkoordinasi dengan PT PAL, kira-kira yang seperti itu harganya berapa, kan gitu. Baru kemudian kita akan memikirkan langkah-langkah untuk memaksimalkan penggalangan dana untuk pengadaan. Itu ya. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Jazir atas waktunya. Dan semoga itu tadi dapat segera direspon oleh pemerintah dan nantinya juga dana yang terkumpul melampaui target dan bisa langsung diberikan kepada para pengguna kapal selam ini tentunya. Demikian laporan sementara dari Masjid Jogokarian. Saya kembalikan kepada Wilson dan juga Deta yang ada di studio. Terima kasih Anissa atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, warga Mandailing Natal, Sumatera Utara punya tradisi unik menangkap ikan beramai-ramai atau dikenal dengan istilah lubuk larangan. Tradisi turun-temurun ini diadakan saat bulan Syawal sebagai hiburan bagi para pendatang serta upaya melestarikan kearifan lokal. Inilah tradisi lubuk larangan atau menangkap ikan bersama-sama di sepanjang aliran sungai di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tradisi turun-temurun yang digelar setiap bulan Syawal atau selepas Hari Raya Idul Fitri ini menjadi kegiatan yang sangat diminati warga. Ratusan hingga ribuan orang biasanya datang dari segala penjuru Mandailing Natal hanya untuk menyalurkan hobi. Warga kemudian berlomba untuk keahlian dalam menjaring aneka ikan, mulai dari ikan mas, mujair, ataupun ikan jurung berukuran besar. Waduh, ini harus didukung Pak. Harus didukung ini Pak, lalu lombang ini. Berarti tahun depan kalau buka larangan lalu lombang ikut lagi Pak? Ikut lagi Pak. Warga Mandailing Natal berkomitmen akan terus melestarikan tradisi lubuk larangan sebagai salah satu kearifan lokal. Warga juga berjanji akan bersama-sama menjaga kebersihan sungai agar jumlah ikan terus bertambah setiap tahun tatkala tradisi ini kembali digelar. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ainis melaporkan. Pemirsa, MNC Bank terus menambah layanan kepada para nasabahnya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kini layanan pembukaan rekening secara online dapat dilakukan setelah PT MNC Bank Internasional Tbk resmi mendapatkan izin digital onboarding dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. PT Bank MNC Internasional Tbk resmi mendapatkan izin digital onboarding dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan izin ini, nasabah dapat membuka rekening simpanan di MNC Bank secara online tanpa perlu ke cabang. Layanan perbankan digital ini diusung dengan nama Motion Banking. Selain menjangkau pengguna dalam negeri, Motion Banking juga membidik masyarakat Indonesia di luar negeri. Dengan digital onboarding, pertumbuhan MNC Bank tidak lagi bergantung pada kantor cabang.
sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Kedepan, Motion Banking akan meningkatkan layanannya untuk mengaktifkan fungsi e-money, e-wallet transfer digital, poin loyalitas, dan kris. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya sangat menyesal telah masuk dalam jebakan pinjol ini. Ketika pinjaman online itu legal, Mbak, ada beberapa hal yang bisa kita lihat.